dan gejala defisiensi pada tumbuhan. Nah, untuk yang pertama, materi yang pertama yaitu komposisi kimia tumbuhan. Nah, tumbuhan menggabungkan unsur-unsur karbon, oksigen, besi, magnesium, dan sebagainya untuk menghasilkan beberapa kelompok senyawa sebagai hasil dari metabolisme, yaitu keseluruhan reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, senyawa-senyawa yang terdapat pada tumbuhan secara sederhana dibedakan menjadi dua, yaitu metabolit primer dan sekunder. Nah, metabolit primer terdapat pada semua jenis tumbuhan dan mempunyai parameter tertentu dalam metabolisme tumbuhan tersebut. Nah, sedangkan metabolit sekunder pada umumnya terdapat pada jumlah yang terbatas dan peranannya yang juga terbatas pula. Nah, 4 jenis metabolit primer yaitu yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, yang mana perbandingannya itu adalah 1:2:1. Nah, sehingga menjadi CH2O. Nah, karbohidrat ini berperan sebagai senyawa penyusun cadangan energi bagi proses kehidupan dan bahan dasar bagi senyawa lain. Nah, contoh karbohidrat ini adalah seperti tepung dan tepung dan gula. Nah, karbohidrat terdapat pada serat kayu, serta karbohidrat ini merupakan senyawa organik yang paling banyak ditemukan pada tumbuhan. Nah, yang kedua ada protein. Protein ini adalah polimer dari nitrogen yang mengandung senyawa yang disebut dengan asam amino. Nah, berfungsi sebagai struktural dan enzim. Asam amino ini terdiri dari gugus asam amino NH2 yang bersifat positif, gugus karboksil yang COOH yang bersifat negatif, atom karbon sebagai pusat, dan selanjutnya gugus R atau alkil. Nah, terdapat 20 macam asam amino esensial yang terdapat pada tumbuhan. Pada asam amino selalu terdapat gugus karboksil, gugus asam amino, dan gugus R sebagai hasil untuk penentu sifat dari asam amino tersebut. Yang ketiga ada asam nukleat. Nah, asam nukleat ini adalah polimer dari nukleotida yang tersusun dari 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada gugus fosfat atau PO4 yang bersifat negatif, yang bermuatan negatif. Selanjutnya ada gula dengan 5 atom C, ribosa atau deoksiribosa, dan basa nitrogen, yang mana bangun cincin dari asam nukleat ini yang mengandung atom C dan N, yaitu atom karbon dan atom nitrogen. Nah, yang keempat ada lipida, yang mana lipida ini mencakup seluruh bagian dari lemak, minyak, senyawa mirip lemak, dan beberapa vitamin serta steroid. Nah, yang mana lipida ini merupakan sumber energi utama dan senyawa-senyawa struktural bagi makhluk hidup. Nah, lipida ini juga berperan sebagai vitamin dan penghambat kehilangan air pada tumbuhan. Nah, lemak berbentuk padat pada suhu ruang, sedangkan minyak berbentuk cair pada suhu ruang. Nah, selanjutnya kita akan membahas dan yang kedua yaitu metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini senyawa
bervariasi dan terbatas pada tumbuhan, serta sering terakumulasi pada bagian yang berbeda pada tumbuhan tersebut. Nah, metabolit sekunder ini terbagi menjadi 3, yaitu alkaloid. Alkaloid ini senyawa basa yang mengandung nitrogen yang mempengaruhi sistem syaraf manusia. Sering digunakan sebagai obat atau racun. Nah, yang banyak namanya itu diakhiri dengan in. Nah, contohnya kafein pada kopi dan sebagainya. Yang kedua ada terpenoid, yang mana terpenoid ini adalah polimer dari isoprena, yaitu suatu karbon dengan 5 atom karbon. Nah, isoprena ini dipancarkan oleh daun sehingga menyebabkan kabut menyelimuti hutan pada hari panas. Oleh karena itulah kita pada hari panas itu jika masuk ke dalam hutan akan melihat seperti ada kabut pada daun atau kabut pada tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, yang ketiga ada fenolik. Nah, fenolik ini senyawa benzena yang mengikat gugus OH, berperan sebagai pelindung dari sinar UV. Secara antimikroba, senyawa anti herbivora dan sebagai antioksidan. Nah, flavonoid ini pada fenolik ini terdapat 3, yaitu ada flavonoid pigmen yang ditemukan pada epidermis tumbuhan. Yang kedua itu ada tannin, senyawa yang memberikan rasa pahit pada tumbuhan sehingga akan melindungi tumbuh tersebut dari hewan-hewan herbivora. Yang ketiga ada lignin. Nah, lignin ini adalah fenolik yang dihasilkan oleh jaringan vaskular untuk memberikan kekuatan struktural pada suatu tumbuhan. Nah, materi kita yang kedua yaitu nutrisi makro dan mikro. Nah, unsur hara tanaman ada beberapa macam, sehingga untuk memudahkan dalam mempelajarinya, para ahli dari nutrisi tanaman itu mengelompokkannya berdasarkan koesensialitasannya, jumlah yang dibutuhkan oleh tumbuhan, serta mobilitasnya dalam jaringan floem. Nah, berdasarkan jumlah kebutuhan tanaman terhadap unsur hara esensial, maka dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada unsur hara makro serta unsur hara mikro. Nah, unsur hara makro ini adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak, terdiri dari 9 unsur. Ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfat, ada kalium, ada kalsium, magnesium, sulfat atau S, dan pada unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang relatif sedikit. Nah, terdiri dari 7 unsur hara saja, yaitu ada Fe, barium atau B, Mn, Zn, Cu, Mo, dan Cl. Nah, menurut Jennick et al. Pada tahun 1974, untuk tanaman tingkat tinggi itu dia membutuhkan terdapat 13 unsur hara yang dibagi menjadi 2 kelompok olehnya, yaitu ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, unsur hara makro itu hanya terdiri dari nitrogen, fosfat, kalium, sulfat, magnesium, dan kalsium. Sedangkan unsur hara mikro itu terdiri dari Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl. Nah, komposisi dari unsur hara mineral dalam tubuh tumbuhan itu tidak dapat digunakan secara langsung untuk menentukan apakah unsur hara tersebut merupakan unsur hara esensial bagi tumbuhan atau tidak. Nah, menurut Epstein 1972,
kedua, unsur hara mineral ini dikelompokkan sebagai unsur hara esensial apabila memenuhi 3 kriteria. Nah, yang pertama itu tanpa kehadiran dari unsur hara tersebut maka tanaman tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya. Nah, yang kedua, fungsi hara tersebut tidak dapat digantikan oleh unsur hara yang lain. Nah, yang ketiga, secara langsung terlibat dalam metabolisme tanaman, yaitu komponen yang dibutuhkan dalam reaksi-reaksi enzimatif tanaman tersebut. Nah, yang ketiga kita akan membahas materi tentang transport mineral. Nah, transport mineral ini pada tanaman itu kan dia memiliki transport yang mengalirkan air dari air dan garam melalui mineral atau ion-ion dari tanah yang diserap oleh akar dan dialirkan ke berbagai areal tanaman melalui batang. Nah, pada tumbuhan tingkat rendah penyerapannya itu dilakukan oleh seluruh bagian tumbuhan, sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi proses pengangkutan air itu terdiri dari serabut xilem atau jaringan xilem. Nah, xilem dan floem. Nah, yang merupakan alat transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, berdasarkan pada sel menurut penggunaan energinya, maka dapat dibedakanlah transport itu menjadi transport aktif dan transport pasif. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih transport pasif? Apa sih transport aktif, ya kan? Nah, jadi transport aktif dengan transport pasif itu adalah suatu perpindahan molekul. Kalau transport aktif itu dia menggunakan energi ATP atau adenosin trifosfat atau ATP. Nah, sedangkan pada transport pasif itu dia tidak menggunakan energi gitu, dia hanya menggunakan konsentrasi sebagai perpindahan molekul tersebut gitu. Nah, materi kita yang keempat ada fungsi mineral bagi tumbuhan. Nah, secara umum fungsi mineral pada tumbuhan itu ada 4. Yang pertama, sebagai bagian dari protoplasma dan dinding sel. Nah, kan kita tahu ya beberapa unsur hara itu merupakan bagian yang penting dari molekul sel. Nah, misalnya saja S dalam protein, fosfor dalam energi ATP, Mg dalam klorofil, Ca dalam kalsium peptide. Nah, yang kedua itu mempengaruhi permeabilitas membran sitoplasma. Nah, misalnya itu ada Ca dan unsur-unsur yang bervalensi 2 atau 3 itu dia mengurangi permeabilitas. Sedangkan unsur-unsur hara yang memiliki elektrovalensinya itu 1 dia menambah permeabilitas dari tumbuhan tersebut. Nah, yang ketiga sebagai katalisator dalam reaksi kimia. Nah, sebagai katalisator maksudnya di sini adalah kan kita tahu ya unsur-unsur hara pada tanaman itu atau komposisinya itu kan banyak. Gitu, seperti kita pelajari tadi kan banyak itu, ada karbohidrat apa saja itu kan, yang sedangkan dalam protein apa saja kan banyak, asam amino, lipid ya kan, banyak cakupannya. Nah, sehingga membutuhkan katalisator untuk mengatur gitu. Nah, di sini dia dapat berperan sebagai enzim untuk mempercepat atau memperlambat dari reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan tersebut. Nah, yang keempat itu sebagai penyangga keasaman sel. Nah, di sini kan ada katium yang penting sebagai sistem penyangga tumbuhan. Ada seperti K, Ca, Na, Mg. Nah, itu kan sebagai kation penyangga pada
pada tumbuhan pada umumnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi gejala defisiensi. Nah, defisiensi itu sendiri kan kekurangan material atau bahan yang berupa makanan bagi tanaman untuk melangsungkan hidupnya. Nah, gejala-gejala defisiensi ini secara umum dapat kita lihat pada daun. Contohnya adanya bintik-bintik nekrotik pada daun, terus perkembangannya yang tidak normal, seperti ada kerdil dan sebagainya. Nah, gejala-gejala lainnya itu kita juga dapat melihat pada dahan dan ranting, di mana dia mengeluarkan getah coklat berwarna coklat gitu, nah bergerak dan rontok mengalami rontok daun serta mati pucuk. Gejala lanjutnya itu dapat kita tandai dengan adanya buah yang mempunyai kantong getah, retakan kecil, atau adanya kandungan buah menjadi rontok. Nah, gejala-gejala defisiensi ini pada umumnya dapat kita lihat secara fisik gitu, karena kita dapat melihat secara langsung, ini kok tanamannya kerdil, ini kok tanamannya nggak tumbuh, nggak nambah gitu, kita kan bisa lihat gitu, ini kok tanamannya mati pucuknya gitu. Nah, mungkin saja itu kayak kekurangan defisiensi gitu, dia kekurangan bahan makanan yang sangat dia butuhkan untuk pertumbuhannya gitu, seperti unsur hara makro tadi. Nah, mungkin tanaman itu bisa hidup, bisa bisa tetap berkembang dengan baik apabila dia kekurangan unsur hara mikronya gitu, tapi tanaman itu tidak akan bisa berkembang dengan baik jika dia itu kekurangan unsur hara makro. Nah, yang mana kan unsur hara makro itu tadi seperti adanya fosfor, magnesium, ada tadi nitrogen, ada oksigen, kita kan hidrogen, apalagi hidrogen ya. Kalau tanaman itu sangat tidak ada air, dia itu mungkin tidak akan mengering, daunnya akan menguning, kemudian mengering perlahan-perlahan dan rontok mati. Nah, sedangkan musim kemarau, contohnya pada musim kemarau itu kan kita bisa lihat tanaman itu bakalan, tanahnya itu di keliling tanaman itu bakalan kering, bakalan menggumpal gitu kan. Nah, itu kan kekurangan air jadinya tanamannya. Mungkin ada ya tumbuhan yang bisa hidup dengan kekurangan air, contohnya seperti kaktus kan dia bisa hidup di daerah hulu, tapi dia memiliki duri atau duri-duri pada daunnya itu kayak untuk mengurangi uapnya gitu kan. Sedangkan tumbuhan pada umumnya yang kayak di sekeliling kita ini seperti bunga atau apa itu kan kayak jarang gitu. Kalau udah kayak memang butuh air gitu. Contohnya kayak hari musim kemarau itu kalau kita nggak siram 1 hari aja, tanaman itu sudah kayak nggak sehat aja gitu. Nah, bagi kita yang wanita gitu kan, ya kan hobi buat pelihara tanaman kayak bunga gitu kan. Jadi kita bisa mengamati ini tanamannya kekurangan nggak sih, atau kayak ini normal